Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi waktu dan usia teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya, diangkat derajatnya, dimuliakan dunia dan akhiratnya. Dan yang pasti disegerakan jodohnya. Kalau doa mah udah 5 tahun ya berdoa gitu ya. Tinggal eksekusi. Teman-teman semuanya, pada malam ini kita insya Allah akan membahas satu tema yang menurut saya ini penting sekali. Tema ini terkait nanti dengan banyak realitas dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara masyarakat ataupun berbangsa. Mudah-mudahan dengan tema ini kita punya bahan berpikir, kita punya wawasan yang diambil dari referensi yang maha benar yaitu Al-Quran, dari referensi yang selalu benar yaitu Al-Hadis, agar wawasan ini bisa menjadi bahan berpikir. Kenapa? Karena anak muda itu saya pikir adalah masa yang paling baik untuk berpikir kemudian menentukan sikap dengan kritisnya, dengan logika yang tajamnya, dengan semangat atau spiritnya yang luar biasa, sehingga anak muda yang sedang memiliki potensi yang besar seperti ini, dan ini hanya sekali dalam hidup kita terjadi, yaitu di masa muda, syabab. Kalau kita tidak cukup bahan berpikir, maka akhirnya kita akan salah menentukan sikap. Baik sikap itu sikap personal maupun sikap dalam bentuk kolosal yang disebut dengan umat, disebut dengan masyarakat, disebut dengan sosial, disebut dengan bangsa. Dan nanti sikap-sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan arah dari perjalanan bangsa yang kita cintai. Sikap kolektif kita itulah yang akan menentukan wajah dari Indonesia ke depan. Nah, sikap kolektif ini dibangun dengan berdasarkan apa? Berdasarkan wawasan-wawasan yang menjadi bahan berpikir. Jadi sedikit demi sedikit kita mencoba, walaupun kita bukan peneliti, kita itu bukan seorang filosof, kita bukan pemikir, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan kepada kita akal dan hati. Untuk kita gunakan akal itu dan kita jadikan hati sebagai kompas kita dalam menentukan arah. Mudah-mudahan dengan akal, hati, spirit, walaupun kita bukan berperan sebagai seorang pemikir, mudah-mudahan pemikiran-pemikiran kita itu kalau tidak pun memberi pengaruh yang besar dalam pemikiran publik, setidaknya dia bisa menjadi penentu dari pola pikir dan sikap personal kita sebagai seorang muslim. Saya anggap ini sesuatu yang penting. Kita malam ini akan membahas tentang sifat munafik. Kenapa pembahasan tentang sifat munafik ini penting? Bukan soal menghindari sifat itu. Karena kalau menghindari sifat itu, mudah-mudahan buat kita mudah. Kita nggak pengen jadi orang munafik. Ada yang bercita-cita jadi munafik? Nggak mungkin ya. Bercita-cita jadi orang yang kufur kepada Allah juga lebih nauzubillah min dzalik. Dua-duanya bukan life goal siapapun di antara kita. Jadi tujuan kita membahas tentang sifat munafik bukan untuk sekedar terhindar dari sifat-sifat itu. Saya yakin di sini insya Allah nggak ada yang di dalam hatinya ada nifak, ada kemunafikan. Walaupun kita berusaha untuk terus menjaga diri agar terhindar dari sifat-sifat nifak atau kemunafikan. Dan kita membahas tema munafik juga bukan dalam rangka mau menjatuhkan satu orang ataupun satu golongan. Tetapi kita membahas sifat munafik yang lebih pentingnya adalah agar kita bisa menentukan sikap. Kita bisa menentukan sikap pribadi kita, siapa yang harus kita bela dan siapa yang harus kita hindari. Karena itu penting dalam kehidupan kita pribadi dan kehidupan kita berbangsa. Siapa yang kita harus bela dan siapa yang harus kita tinggalkan. Ini dalam kaidah syariah disebut dengan al-wala dan al-bara'.
Pernah dengar istilah itu? Wala dan bara. Wala dan bara dalam Islam itu termasuk pembahasan prinsip. Bukan masalah-masalah furu'iyah. Furu'iyah itu masalah tambahan dalam agama. Sehingga kalau dia pun berbeda satu dengan yang lain, tidak terlalu fundamental hasilnya. Tidak membuat seseorang menjadi kafir, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge ahli neraka, tidak menjadikan seseorang langsung dijudge sebagai orang yang sesat. Kenapa? Hanya masalah furu', masalah tambahan dalam urusan syariah. Misalnya masalah ibadah sunnah, masalah-masalah yang sering diperdebatkan oleh ulama dalam khilafiyah mazhab. Itu namanya furu'. Jadi kalau ulama berbeda pendapat, biasanya itu furu'. Karena ulama tidak berbeda pendapat dalam urusan yang prinsip dalam agama. Mereka tidak berbeda pendapat. Rata-rata kalau kita temukan ada perbedaan pendapat, baik itu fikih ataupun akhlak, maka biasanya itu adalah ciri-ciri permasalahan itu termasuk permasalahan furu'iyah, tambahan, cabang, bukan akarnya, tapi cabangnya. Kalau dalam masalah usul, usul itu bahasa Arab yang jadi bahasa Indonesia, usul. Usul itu asal, asal itu bahasa Indonesia juga asli. Karena dulu saya ngajar bahasa Arab dan saya ketika ngajar bahasa Arab bukan ngajar grammar, tapi mencoba untuk ngajarin vocab Arab yang banyak hubungannya dengan bahasa kita, biar nggak terlalu susah menghafal. Ternyata 90% dari bahasa Indonesia itu memang diserap dari bahasa Arab. Dan itu kenyataan yang nggak bisa kita pungkiri bahwa dalam pembentukan bahasa nasional kita itu ada banyak sumbangsih para ulama karena dia terserap dari bahasa Arab. Jadi asalnya asal atau asal, asli, asli, usul, usul ya. Semuanya bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Jadi asalnya sesuatu itu namanya akar. Furu, cabangnya sesuatu yang tumbuh dari akar. Nah biasanya ulama kalau berbeda pendapat dalam sesuatu pasti itu furu'iyah. Sehingga kalau kita mendengar ada pendapat yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, berarti itu masalah furu'iyah. Dan kita nggak perlu ribut dalam masalah itu. Kalau masih ada yang ribut dalam masalah furu'iyah, maka dia terjebak ke dalam sebuah sikap agama yang dikenal dengan istilah takalluf. Apa itu takalluf? Takalluf itu berlebih-lebihan. Mungkin bahasa yang sedang lagi ngetren sekarang radikal. Apa itu radikal? Terlalu membesar-besarkan sesuatu yang sebetulnya kecil. Itu makna radikal dalam konteks agama kita, yaitu takalluf, melebih-lebihkan. Sesuatu yang masih bisa ditolerir tapi dibahas setiap hari. Seolah-olah itu menjadi prinsip agama. Seolah-olah yang melanggar itu langsung masuk neraka besoknya. Seolah-olah dia itu di neraka yang paling dalam. Seolah-olah dia yang paling celaka di muka bumi. Nah ini namanya takalluf. Nah, ini radikal yang sebenarnya. Terlalu takalluf dalam urusan furu, dalam urusan mazhab. Sehingga sikap kita dalam perbedaan mazhab adalah respect, no judgment, menghargai pendapat yang berbeda. Jadi malam ini kita akan membahas salah satu yang usul, yaitu masalah kemunafikan. Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.